Sesuai yang sudah saya sampaikan ya di grup, nanti silakan teman-teman, bisa siapkan dulu untuk hardware dan software-nya. Bagi yang tidak memiliki hardware dan software-nya, nanti bisa gunakan simulator. Saya akan demokan untuk penggunaan simulatornya di sini nantinya. Jadi teman-teman tanpa harus memiliki hardware pun bisa ikut sambil belajar ya. Untuk penggunaan VS Code nanti kita akan laksanakan di hari kedua. Jadi di hari pertama ini kita akan pelajari mengenai protokol komunikasi, yaitu protokol MQTT, di mana protokol MQTT ini adalah sebuah protokol yang digunakan di ranah IoT dan termasuk salah satu protokol standar untuk bisa teman-teman gunakan pada komunikasi data di IoT. Nanti saya akan share untuk PDF slide-nya. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Adalah sebuah protokol. Untuk aplikasinya ya MQTT X saja. Untuk hari ini ya dan Arduino IDE. Jadi kita akan gunakan Arduino IDE untuk di aplikasinya. Saya share screen sebentar. Ya baik, nanti untuk slide ini akan saya share di grup. Nanti silakan teman-teman bisa gunakan file PDF-nya. Oke, kita akan mulai dulu mengenai protokol komunikasi dan sesuai yang sudah saya sampaikan di grup ya bahwa untuk bisa membuat dashboard IoT sendiri nantinya teman-teman perlu memahami terlebih dahulu mengenai dasar pemrograman dan juga mengenai cara membaca sensor dan cara mengendalikan output atau aktuator. Tentu saja nanti jika teman-teman kurang bisa memahami materi tersebut sebelumnya, akan diberikan penjelasan lebih lanjut nanti oleh admin, mungkin oleh Ayuni ya, di grup mengenai kelas yang disediakan oleh kelas IoT. Oke, kita mulai mengenai protokol komunikasi terlebih dahulu. Protokol komunikasi ini adalah sebuah, bentar saya buat saja dalam bentuk full screen ya, agar lebih mudah dilihatnya. Oke. Jadi protokol komunikasi ini adalah sebuah cara untuk bisa melakukan komunikasi dari satu perangkat IoT ke perangkat IoT yang lainnya. Di protokol komunikasi ini kita kalau dalam kehidupan nyatanya mungkin sebagai bahasa ya, bahasa dari manusia saat ingin berinteraksi, saat ingin berkomunikasi dengan manusia lain. Katakanlah kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian lawan bicara kita pun harus menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasinya bisa terjalin satu sama lain. Nah, di protokol komunikasi ini, antara satu perangkat IoT dengan perangkat IoT yang lain, ketika ingin melakukan komunikasi data, maka harus sama komunikasi yang dilakukannya, protokolnya. Kalau kita gunakan protokol komunikasi dalam kehidupan nyata juga selain, bahasa tadi, yaitu kalau teman-teman, melaksanakan upacara 17 Agustus misalnya, upacara kemerdekaan, maka dalam upacara kemerdekaan itu ada protokolnya, yaitu aturan-aturan dalam melaksanakan upacara kemerdekaannya. Mulai dari awal sampai dengan di akhirnya, ada aturan-aturan tersendiri. Atau seperti yang lalu kita mengenal pada tahun 2020 sampai 2022 mungkin ya, bahwa ada,
eee, wabah COVID-19 dan di sana ada sebuah protokol yaitu protokol COVID-19, protokol COVID-19, di mana protokol itu adalah aturan-aturan untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19. Jadi protokol itu adalah aturan-aturan. Kalau dalam komunikasi, protokol komunikasi itu adalah aturan-aturan dalam melakukan komunikasi. Jadi seperti itu ya protokol komunikasi. Nanti teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa diajukan saja pertanyaannya. Oke, kemudian bagaimana dengan contoh protokol komunikasi yang ada di internet? Salah satu contoh yang ada di internet untuk protokol komunikasi itu adalah HTTP, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Katakanlah teman-teman membuka website kelas.iot.id, kelas.iot.id, maka di depannya pasti menggunakan HTTP. HTTP ini adalah sebuah protokol komunikasi, di mana HTTP ini protokol komunikasi untuk melakukan komunikasi dari satu komputer klien ke komputer server. Setiap kali teman-teman membuka sebuah website, apapun itu websitenya pasti menggunakan HTTP. Kalau di belakangnya ada huruf S, berarti itu secure, HTTPS. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita ingin membuat atau membuka sebuah website, apapun itu websitenya, pasti menggunakan HTTP. Nah, protokol HTTP ini adalah protokol yang paling sering digunakan di ranah komunikasi data. Mau teman-teman membuat aplikasi Android, aplikasi iOS, aplikasi web, aplikasi apapun, ketika ada komunikasi untuk bertukar data, maka biasanya menggunakan HTTP. Nah, berbeda dengan, di proyek IoT, di proyek IoT itu komunikasinya menggunakan MQTT, bukan menggunakan HTTP. Kalau teman-teman yang sering berkecimpung di project-project IoT, melihat tutorial-tutorial online, melihat di forum-forum, biasanya mereka menggunakan protokolnya HTTP. Sebenarnya protokol HTTP ini di banyak kasus kurang tepat untuk digunakan. Apalagi jika kita ingin memantau kondisi sensor atau mengendalikan aktuator secara real time. Jadi HTTP kurang tepat digunakan jika datanya adalah real time. Data real time itu adalah datanya ketika kita membaca sensor dengan nilai 50 misalnya, maka ditampilkannya pada perangkat IoT yang lain harus 50 saat itu juga. Jadi real time, sebisa mungkin tidak ada delay sama sekali. Itulah yang disebut dengan real time. Apakah ada contoh protokol lain? Ada, contoh protokol lainnya adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Kalau teman-teman mengirimkan email, email itu protokolnya menggunakan SMTP, misalnya menggunakan Gmail, gmail.com, lalu teman-teman ingin mengirim dan menerima email. Maka, email tersebut ketika dikirim dan diterima itu menggunakan protokol SMTP. Jadi setiap kali ada komunikasi data, itu menggunakan protokol-protokol yang memang dirancang untuk komunikasi data tertentu. Untuk membuka website tadi HTTP, untuk mengirim email kita gunakan SMTP. Kemudian untuk live stream kita gunakan RTSP, Real Time Streaming Protocol. Jadi protokol ini digunakan untuk live stream. Misalkan teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah menggunakan ESP32, kemudian berpikir bagaimana caranya agar bisa memantau kondisi, ruangan ya lewat kamera di ESP32 Cam secara real time. Maka ya gunakan protokol untuk komunikasi live stream tersebut. Jadi setiap komunikasi itu ada protokol tersendiri yang khusus digunakan atau khusus ditujukan pada kasus-kasus tertentu. Jadi tidak semua harus menggunakan STTP, tidak semua harus menggunakan MQTT, tidak semua harus menggunakan, RTSP. Bergantung projeknya nanti yang teman-teman buat, menggunakan atau kasusnya seperti apa dan menyesuaikan protokol komunikasi yang digunakannya. Nah, di hari ini kita akan gunakan protokol di IoT yaitu protokol MQTT atau kependekan dari Message Queue Telemetry Transport. MQTT ini adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dari mesin ke mesin, satu perangkat IoT ke perangkat IoT yang lain. Katakanlah, di sini saya memiliki sebuah perangkat IoT di mana ada data sensor. Data sensor ini ingin dikirim ke perangkat IoT yang lain. Teman-teman di sana pun ada perangkat IoT. Artinya, komunikasinya dilakukan dari klien ke klien, bukan dari klien ke server. Kalau komunikasi dari klien ke klien, dari satu perangkat ingin dikirimkan ke ribuan atau jutaan perangkat lain, maka gunakan MQTT datanya. Tapi kalau ingin komunikasi dilakukan dari klien ke server, maka gunakan STTP.
SCTP tidak bisa digunakan untuk mengirimkan data dari klien ke klien. Sama seperti kita menggunakan Zoom Meet ini, Zoom Meet kita menggunakan protokol sendiri, protokol milik Zoom. Dan Zoom tersendiri memiliki protokolnya ini close, tidak di-open ya tentu saja. Jadi protokolnya close, protokol yang dibuat oleh mereka sendiri. Sehingga kita bisa berkomunikasi satu sama lain ke ratusan atau bahkan mungkin sampai ribuan, peserta, peserta workshop, seperti itu. Nah, nanti di MQTT, teman-teman sendiri bisa explore di website resminya, yaitu di mqtt.org. Silakan bisa buka di website resminya, yaitu mqtt.org, di mana website mqtt.org ini adalah website untuk teman-teman dapat explore lebih jauh mengenai protokol MQTT-nya. Di sana sudah dijelaskan cara kerja MQTT-nya, studi kasus penggunaan MQTT-nya, sampai dengan kenapa menggunakan MQTT, apa alasannya menggunakan MQTT. Jadi seperti itu. Dan di sini ketika teman-teman buka untuk MQTT-nya, MQTT ini sebagai standar protokol standar di IoT. Saya akan zoom in dulu ya. MQTT ini sebagai standar protokol IoT, di mana MQTT ini, teman-teman bisa gunakan untuk komunikasi data di IoT tentu saja. Di websitenya juga sudah diberikan alasan kenapa kita menggunakan MQTT. Yang pertama dia lightweight dan efisien, di mana data yang dikirimkan itu ya hanya data bukan dokumen. Beda dengan, teman-teman menggunakan HTTP. Ketika teman-teman menggunakan HTTP yang dikirim itu bentuknya dokumen, bukan bentuk data. Jadi, data yang dikirimkan itu besar ukurannya, sehingga dia akan boros bandwidth dan kalau teman-teman menggunakan proyek IoT yang power-nya lewat baterai, maka tentu saja akan boros baterai nantinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, MQTT sendiri dia bidirectional. Artinya komunikasi yang dilakukan itu dua arah, dari satu perangkat ke perangkat yang lain sama-sama bisa mengirim dan bisa menerima. Tapi kalau teman-teman menggunakan HTTP, itu hanya satu arah. Kita hanya bisa melakukan request ke server, server melakukan respons ke klien. Dan itu pun tidak real time. Ketika sudah selesai dilakukan komunikasi, maka otomatis langsung disconnect. Beda dengan MQTT, koneksinya akan terjalin terus. Makanya dia bidirectional, bisa dua arah. Seperti itu. Kemudian dia scale to millions, reliable. Scale to millions itu kita bisa menggunakan banyak perangkat, IoT sekaligus ya, dalam satu server. Dari satu perangkat, kita ingin mengirimkan ke jutaan perangkat yang lain, itu bisa dengan protokol MQTT. Jika menggunakan protokol HTTP, maka dia tidak bisa, seperti itu. Kemudian di MQTT juga dia memiliki quality of service, QoS, nanti saya akan bahas mengenai QoS ini ya. Dan tentu saja di MQTT support for unreliable network. Jadi ketika teman-teman koneksi internetnya ini kurang baik, maka dengan menggunakan protokol MQTT ini masih bisa diandalkan komunikasi datanya terkirim. Tapi dengan protokol lain misalnya protokol HTTP, ketika koneksinya buruk, maka kemungkinan untuk data tidak terkirim itu semakin besar. Jadi seperti itu, kenapa kita menggunakan MQTT di ranah IoT. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat diagram ini, kita akan bahas diagram ini ya, mengenai cara kerja MQTT-nya. Dan kita akan masuk ke studi kasusnya. Di sini ada use case, contoh-contoh penggunaan protokol MQTT atau siapa saja yang sudah menggunakan protokol MQTT ini. Sebenarnya ada banyak sekali perusahaan yang menggunakan MQTT ya. Bahkan memang di IoT itu MQTT sebagai standar. Di sini saya akan berikan beberapa contoh yang disediakan oleh website MQTT-nya. Pertama di bidang otomotif, di mana di bidang otomotif ini ada BMW. BMW, mobil BMW, dia menggunakan protokol MQTT untuk layanan car sharing application-nya. Kemudian ada Volkswagen, VW, dia membangun IOV, Internet of Vehicle, misalnya, pemantauan kondisi kendaraan, pemantauan lokasi kendaraan, GPS seperti itu secara real time, maka gunakan MQTT dan lain sebagainya di otomotif. Di logistik juga, real time monitoring menggunakan drone, jadi drone-nya bisa dimonitoring secara real time, itu menggunakan MQTT. Kemudian di manufaktur, di sana ada, power plant monitoring. Power plant itu, apa ya, tempat kita menciptakan sebuah tenaga listrik. Kemudian di manufacturing efisiensi juga,
Nanti teman-teman bisa explore di sana. Kemudian di smart home tentu saja, jika teman-teman membangun aplikasi smart home, ya cocoknya menggunakan MQTT ini. Jadi komunikasinya bisa dua arah, dari sensor bisa mengirimkan ke handphone, dari handphone bisa mengirimkan ke sensor. Dan terakhir di oil gas, consumer product, dan transportation. Transportation itu di Jerman, sistem rel perkeretaapiannya mereka menggunakan protokol MQTT. Jadi awalnya sebenarnya MQTT itu dibangunnya untuk minyak dan gas. Teman-teman bayangkan sekrusial apa untuk mendeteksi kebocoran pipa minyak dan gas. Nah, MQTT itu awalnya dibuat untuk mendeteksi kebocoran pipa minyak dan gas. Saking krusialnya, maka harus diciptakanlah sebuah protokol yang benar-benar bisa diandalkan. Akhirnya dibuatlah protokol MQTT ini, yang sekarang bisa kita gunakan di berbagai bidang. Oke, jadi seperti itu protokol MQTT ya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Kita akan pelajari dulu mengenai cara kerja dari protokol MQTT ini. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi MQTT-X, silakan unduh dulu dan install aplikasi MQTT-X-nya. Di website mqttx.app sudah saya berikan di grup ya. Size-nya tidak terlalu besar. Silakan, sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Jika menggunakan macOS, maka unduh yang macOS. Menggunakan Windows, maka unduh yang Windows. Menggunakan distribusi Linux, maka gunakan Linux, atau juga bisa menggunakan web browser. Seperti itu, nanti teman-teman bisa unduh untuk aplikasi MQTT-X-nya. Oke, barangkali sebelum saya masuk ke cara kerja MQTT-nya, saya kembalikan dulu ke moderator, barangkali dari teman-teman ada pertanyaan. Silahkan Nayuni, Oh, baik, terima kasih Kak Adam. saya buka kolom chat sekalian ya. Eh, Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak sejauh ini? Boleh langsung di raise hand atau di kolom komen, di kolom chat. Barangkali dari chatnya ada pertanyaan, Nayuni? Ada nih Kak Faisal. Kak Faisal mau di on mic. Kira-kira bisa on mic Kak? Kasih Kak Faisal. Eh, halo, Silakan, silakan. halo. Ini MQTT ini bisa nggak dibuat untuk project kontrol gitu? Maksudnya buat kayak ngontrol drone atau kontrol rover mobil gitu, Kak. Oke, tadi pertanyaan dari Gimana Kak Adam, langsung dijawab aja pertanyaannya atau dikumpulin oke, dulu? langsung dijawab aja ya. Baik Kak. Iya, MQTT ini memang protokol yang digunakan untuk controlling dan monitoring tadi. Contohnya mengendalikan drone itu sangat bisa menggunakan MQTT. Kita akan pelajari bagaimana cara kontrol dan monitoringnya di pertemuan kedua ya. Untuk hari pertama ini kita pelajari dulu cara kerja MQTT-nya dan kita praktek bagaimana MQTT bekerja. Nanti di hari kedua kita baru praktek untuk mengontrol berbagai macam aktuator dan monitoring sensor. Jadi intinya memang MQTT ini ya untuk kontrol dan monitoring komunikasinya. Seperti itu. Bagaimana Kak Faisal, kira-kira penjelasan dari Kak Adam? Eh, sudah cukup. Bisa bisa tambahkan lagi, Pak. Untuk kontrolnya itu apa kayak UI-nya itu dapat dari mana ya kira-kira? Kan Oke. MQTT kan biasanya kan cuman yang saya Mhm, tahu ya, mhm. dia cuman kayak apa logika dari satu program disusun sedemikian rupa untuk memonitoring dan kontrol biasanya. Tapi untuk kalau kontrol penuh secara untuk kontrol satu alat gitu kan, kalau pakai semisal pakai Android kan dia harus ada user interface seperti Iya, laju kanan kirinya kayak gitu-gitu. betul. Ya, terima kasih dari saya. Oke. Sekali lagi MQTT ini adalah sebuah protokol ya, sama seperti HTTP.
Kenapa saya kembali bahasnya HTTP? Karena itu protokol yang paling banyak digunakan. Kalau kita menggunakan HTTP, tentu saja UI-nya ini, tampilannya harus kita buat sendiri, seperti itu. Begitu pula ketika kita menggunakan MQTT, tampilan aplikasinya perlu kita buat sendiri, karena MQTT itu bukan layanan, tapi dia protokol. Sama seperti HTTP, untuk membuka website, ya websitenya kita buat sendiri UI-nya. MQTT aplikasinya, kita buat sendiri aplikasinya. Di sini saya akan berikan contoh dari hasil pelatihan kelas IoT ya, untuk UI-nya. Contoh UI yang sudah dibuat di pelatihan kelas IoT. Bambang, password-nya apa ya? Oh ya. Jadi kita buat sendiri UI-nya seperti ini. Data sensor akan tampil di sini, sensor suhu, data sensor kelembaban tampil di sini. Kemudian kita juga bisa mengontrol lampu. Jadi UI-nya semua kita buat sendiri. Bagaimana tampilannya, itu semua terserah kita. Dan bagaimana terserah kita kemampuannya. Bisa dalam bentuk aplikasi web, bisa dalam bentuk aplikasi Android, dan sebagainya. Kalau kita lihat di website resmi MQTT-nya, kemudian kita masuk ke software, maka di sana ada client libraries. Client libraries kita scroll ke bawah, untuk membuat UI-nya ingin menggunakan aplikasi apa atau ingin menggunakan bahasa pemrograman apa. Di sini sudah disediakan berbagai macam library-nya. Misalnya kita mau menggunakan Flutter. Flutter itu untuk, pengembangan aplikasi iOS dan Android. Maka di sana ada library-nya. Jadi kita bikin aplikasi sendiri, kemudian ketika ingin mengirim dan menerima data menggunakan MQTT, gunakan library ini. Menggunakan DLP bisa. Kemudian di sini ada lagi menggunakan Java, menggunakan Go, terus ada lagi menggunakan JavaScript. Ini akan kita gunakan MQTT.js, kemudian menggunakan .NET, C# ya, yang teman-teman biasa gunakan untuk membuat aplikasi desktop di Windows, ada library-nya, teman-teman bisa gunakan. Menggunakan PHP, menggunakan Python, library-nya ada semua. Ruby, Rust, Swift, ini untuk iOS dan macOS, dan seterusnya. Jadi semuanya ini eh, kita buat sendiri UI-nya. Dan untuk mengirim datanya ya gunakan protokolnya. Jadi seperti itu. Bagaimana Kak Faisal? Sudah Kak. Oke, Eh, cukup ya. Dan kita akan nanti Oh, belajar di pertemuan 2 untuk membuat UI-nya. Baik di Oke, ini di chat ini ada beberapa pertanyaan Kak Adam. Tadi silakan. kerasa ada yang raise hand, tapi kayaknya udah nggak saya raise kan. hand lagi. Halo, Sini Kak, halo halo. Ada suaranya Kak. ada. Saya izin tanya Kak, apakah MQTT ini ibaratnya kayak kita buat backendnya sendiri gitu. Jadi kita data sensornya itu kita get, terus kita apa nanti masuk ke database gitu Kak. Jadi kayak Ya, MQTT ini otomatis gitu. Apakah kayak gitu Kak? oke. Saya langsung jawab ini. Oke, mungkin saya langsung jawab ya. Ya, untuk MQTT ini adalah back-end-nya. Kalau teman-teman untuk lebih detail mungkin nanti bisa ke kelas IoT ya, di sana ada pelatihan detail tentang MQTT-nya, karena kalau di workshop ini kan terbatas waktunya, jadi tidak akan cukup. Di sana ada silabus. Di silabus itu kita pelajari mengenai data lodging MQTT, jadi kita bisa membuat pengiriman data menggunakan MQTT ini langsung disimpan ke database, kemudian ditampilkan ke web. Jadi ya, MQTT ini back-end-nya sama seperti HTTP, ketika kita ingin mengirimkan data ada metode get, ada metode post, seperti itu. Tapi kalau di MQTT bukan get dan post ya namanya, publish subscribe di MQTT ini. Di MQTT lebih simple untuk protokolnya dibanding HTTP. HTTP itu kompleks protokolnya. Kalau MQTT protokolnya simple karena dia memang ringan. Kemudian juga ada data lodging menggunakan webhook-nya ini, kita manfaatkan PHP nantinya. Jadi dari perangkat IoT misalnya ESP32 mengirimkan data ke server untuk disimpan ke database. Jadi
Itu backend-nya untuk di MQTT ini. Seperti itu. Saya kembalikan ke Ayuni lagi. Bagaimana Kak Ari? Ya Kak, makasih. Ini aku pilih yang bagian yang resign dulu ya. Kak Dio, boleh pertanyaannya apa ya Kak? Selamat malam Kak. Malah, Pertanyaannya gini Kak, kan ada beberapa platform IoT semacam ini kayak Blink dan lain-lain itu. Pertanyaannya, apakah di MQTT ini ada batasan kliennya nggak untuk ke broker MQTT-nya? Semacam ada beberapa aktuator atau gimana gitu. Terima kasih. Sama-sama. Saya langsung jawab ya dari Dio. Oke, tentang MQTT ini, sekali lagi dia adalah sebuah protokol, bukan layanan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan resource itu kita yang tentukan. Kalau server kita bagus, ya tentu saja bisa ribuan bahkan jutaan perangkat IoT dihubungkan. Kalau server kita kurang memadai, server yang seadanya misalnya, yaitu nanti menyesuaikan jumlah perangkat yang bisa terhubungnya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya, batasannya bergantung pada resource hardware kita. Kuat tidak untuk menghandle jutaan sampai ribuan sampai jutaan perangkat IoT tadi. Batasannya itu. Jadi ini adalah protokol, sama seperti HTTP. HTTP ini yang kita gunakan, tidak ada batasan jumlah pengunjung ke website kita, terserah mau berapapun yang mengunjungi. Batasannya adalah kuat tidak servernya untuk menghandle semua pengunjung tersebut. Jadi batasannya seperti itu. Oh, berarti ada layanannya sendiri lagi ya Kak ya? Kita yang membuat layanannya. Oh, oke oke. Terima kasih Kak, udah jelas. Selamat malam. Selamat malam. Saya kembalikan lagi ke Ayuni ya. untuk pertanyaannya kira-kira kita tampung semua apa gimana Kak? Oke, kita tampung dulu ya. Ya, Kita baik Kak. sampai pukul 19.30 kan ya? Iya, 19.30. Ini kita sudah setengah jam. Takutnya nanti Kak, barangkali nanti ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Eh, Ayuni bisa rekap dulu, kemudian nanti saya jawab di grup ya. baik Kak. Dan di sini di MQTT ada istilah yang disebut dengan publish dan subscribe. Publish itu adalah melakukan publish data, mengirim data, dan subscribe itu adalah menerima data. Di sini kita ada diagramnya yang diberikan oleh website MQTT-nya. Ada sebuah MQTT client. MQTT client itu adalah perangkat yang terhubung ke server. Sama seperti kita menggunakan Zoom Meet, perangkat-perangkat kita ini adalah kliennya. Dan servernya adalah server Zoom-nya. Di sini MQTT client bisa handphone, bisa Arduino, bisa ESP32, bisa ESP8266, bisa apapun. Bisa PC, apapun pokoknya yang terhubung ke broker kita sebut MQTT client. Nah, katakanlah di sini ada ESP32 yang dia ingin mengirimkan data temperatur. Temperaturnya 24 derajat Celcius. Dia dikirim, nah dikirimnya itu lewat broker. Kenapa harus lewat broker? Karena kita katakanlah memiliki handphone. Teman-teman juga memiliki handphone. Kalau tidak ada server, maka handphone saya dan handphone teman-teman tidak akan bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasinya harus lewat server. Jadi server ini, atau kita sebut broker di MQTT, dia sebagai jembatannya untuk melakukan komunikasi. Nah, kalau teman-teman menggunakan HTTP, komunikasinya hanya bisa dilakukan dari klien ke server saja, satu arah. Tapi kalau menggunakan MQTT, data 24 derajat Celcius ini dikirim ke server dan dari server diteruskan datanya ke MQTT klien yang lain. Perangkat yang mengirim data disebut publisher, perangkat yang menerima data disebut subscriber. Sekali lagi, yang mengirim data disebut publisher, yang menerima data disebut subscriber. Publish, subscribe. Publish, subscribe. Oke, seperti itu ya. Sampai sini jelas barangkali. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di MQTT juga ada istilah yang disebut dengan broker. Broker itu adalah servernya. Jadi kalau kita ingin menggunakan protokol MQTT, kita perlu sebuah server. Sebenarnya bukan hanya MQTT saja, semua protokol apapun itu pasti butuh sebuah server. Termasuk protokol HTTP tadi, ketika kita membuka sebuah website HTTP seperti ini, maka dia
harus ada servernya. Kalau tidak ada servernya, maka tidak akan bisa. Jadi server itu sesuai namanya server yang menyediakan, yang melayani. Klien itu yang dilayani. Kalau kita di IoT, broker itu yang memberikan layanan MQTT-nya. Memberikan layanan MQTT ke setiap klien. Itu broker. Jadi dia adalah servernya. Seperti itu ya. Oke, nanti setelah topik saya buka pertanyaan lagi. Kemudian di MQTT ada yang namanya topik. Topik itu adalah penyaringan data yang akan dikirim oleh MQTT client dan akan disubscribe oleh MQTT client. Jadi setiap kali klien ini melakukan publish data, maka dia harus menetapkan topiknya. Di sini sebagai contoh topiknya adalah temperatur, seperti itu. Kemudian datanya adalah 24 derajat Celcius. Ketika data ini dipublish ke broker, maka broker akan meneruskan data tersebut yang 24 derajat Celcius ke klien yang lain, tapi hanya untuk klien yang melakukan subscribe ke topik yang sama, yaitu topik temperatur. Kalau kliennya tidak melakukan subscribe ke topik yang sama, maka dia tidak akan menerima data 24 derajat Celcius. Teman-teman bayangkannya sebuah layanan YouTube ya. Di YouTube itu ada konten kreator, dia membuat sebuah channel, kemudian dia mengupload video ke channel dia. Kita sebagai penonton melakukan subscribe ke channel tersebut. Kalau kita tidak melakukan subscribe, maka kita tidak dapat notifikasi bahwa ada data baru, ada video baru yang dipublish atau yang diupload oleh konten kreator. Jadi hanya subscriber saja yang mendapatkan notifikasi bahwa ada video baru. Seperti itu. Kalau kita tidak melakukan subscribe, maka kita tidak dapat notifikasi bahwa ada video baru. Seperti itu ya, cara kerja MQTT. Kita sudah membahas tadi publish subscribe. Publish itu mengirimkan data, subscribe itu menerima data. Kemudian kita membahas broker juga. Broker itu adalah perantaranya atau servernya. Dan topik, kalau di YouTube itu adalah channelnya. Ketika ingin dikirim, dia harus tentukan mau dikirim kemana nih. Oh, mau dikirim ke topik temperatur. Maka setiap perangkat yang memiliki topik yang sama, yaitu temperatur, akan mendapatkan data topiknya. Oke, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi ke Ayuni. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Kak Adam. Baik, kepada teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai yang dijelaskan Kak Adam barusan? Izin Kak, Kak, saya mau bertanya boleh Kak, ke boleh Kak? Kak. Sebentar, ini suaranya Kak siapa ya? Saya Arif Kak. Oh iya. Tadi Kak Arif udah bertanya kan ya? Kasih ke Kak Rizky Nur dulu boleh? Oh iya Kak. Nah, Kak ingin bertanya. ya, silakan Apakah Kak ada yang terdengar? Suaranya terdengar nggak Kak? Ada, masuk. Ya. Kalau misalnya kliennya yang punya topik yang sama, berarti itu bakal bisa menerima publish dari MQTT yang punya topik yang sama ya. Jadi gimana untuk keamanannya ya? Karena kan mungkin topik itu temperatur itu umum, kayak semua orang mungkin bisa memiliki topik yang sama gitu. Nah, bagaimana mencegahnya? Mungkin itu Kak. Ya, ini pertanyaan bagus ya tentang keamanan di MQTT. Topiknya ya, saya langsung jawab. Dari Arif, betul ya? Saya Rizky Kak. Oh, Rizky Nur. Rizky. Oke. Yang pertama, tentu saja kita gunakan private broker. Servernya itu server private, bukan server yang public. Kalau kita gunakan servernya public, ya bisa diakses oleh siapapun jadinya. Tapi kalau kita gunakan server yang private, hanya kita saja yang bisa akses server tersebut. Itu keamanan paling utama. Jadi tidak perlu dipusingkan tentang topiknya ini, nanti bisa dilihat semua orang. Ya kalau kita menggunakan servernya public, yang bisa diakses semua orang, tentu saja semua data tersebut bisa diakses semua orang juga. Tapi kalau kita menggunakan server sendiri, server private, ya hanya bisa diakses oleh kita saja. Jadi seperti itu. Di kelas IoT juga sudah dibahas, kalau tidak salah ya Yuni, tentang membangun private cloud broker. Jadi bikin private broker sendiri,
Ini kaitan dengan keamanan tadi yang ditanyakan oleh Rizky. Sehingga topik apapun yang di-publish dan yang di-subscribe ya hanya bisa kita saja yang tahu kemana publish-nya, kemana subscribe-nya. Karena servernya milik kita, servernya kita yang meng-handle, bukan server publik yang bisa diakses oleh semua orang. Untuk bisa mengakses server kita harus ada username password-nya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengakses server kita. Ya kurang lebih seperti itu. Gimana Rizky, sudah jelas? Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Karena kebanyakan di tutorial online juga hanya menggunakan server publik ya. Baik, Kak. Tapi kalau misalnya ini kayak metode AES dan sebagainya itu gimana kayak kan kalau saya pernah lihat tuh ada pengiriman data melalui LoRa ya. Itu Hmm. bisa diamankan dengan metode AES gitu. Kalau MQTT ini gimana? Apakah physical diterapkan juga atau gimana? Oke. Iya bisa diterapkan, karena yang itu bergantung pada back-end-nya ya, bukan pada protokolnya. Untuk enkripsi data kan maksudnya ya, itu bergantung pada back-end-nya. Dia mengenkripsinya menggunakan apa. Nah, data yang dienkripsi itulah yang dikirim. Di MQTT tentu saja bisa mengirim data yang sudah dienkripsi. Ya, seperti itu. Baik, Kak. Sangat-sangat bisa. Sama halnya seperti HTTP, dia juga bisa mengirimkan data yang dienkripsi. Karena ya itu hanya protokol. Protokol itu hanya sebagai cara mengirim datanya saja. Datanya dienkripsi atau tidak, itu nanti urusan di back-end-nya. Oh, oke. Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Rizky. Kak Arif, boleh pertanyaannya apa? Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya izin bertanya Kak, Eh, kalau saya kan biasanya pakainya Walkwi ya Kak, dan di Walkwi itu biasanya tuh dia pakai servernya tuh Mosquito. Nah, nantinya Ya. nih kan kita pakainya MQTTX ya, itu nanti kira-kira gimana ya Kak? Kalau bisa nggak ya disambungin ke Walkwi gitu Kak untuk Oke. simulasinya? Ya. Ya, jadi saya langsung jawab ya. MQTT-X itu aplikasi yang kita pakai untuk melakukan pengujian, apakah berhasil dipublish atau tidak dari ISP-nya. Karena di Wakwi pakainya ISP32 ya. Datanya ini berhasil dipublish tidak nih dari ISP32. Nah, maka pengujiannya menggunakan aplikasi MQTT-X. Tidak harus aplikasi MQTT-X, MQTT client apapun bisa, ada banyak sekali. Kalau kita lihat ke website di MQTT-nya, di sana ada software, kemudian kita masuk ke tools and application, ada banyak sekali aplikasinya. Yang di mobile pun ada, yang di desktop pun ada, seperti itu. Yang CLI pun ada, yang komersial, dan lain-lain. Intinya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan selain MQTT-X. Jadi MQTT-X ini hanya untuk melakukan pengujian. Kemudian dari MQTT-X, kalau mau menggunakan Mosquito, ya maka tinggal hubungkan saja MQTT-X-nya, hostnya itu ke Mosquito. Atau mau ke server private kita, ya tinggal dihubungkan. MQTT-X-nya dihubungkan ke server private kita. Server private kita nanti memiliki domain sendiri, sama seperti Mosquito. Mosquito itu domainnya .test ya, mosquito.test. Ke server lain hubungkannya. Misalnya kita ambil public broker, free MQTT broker. Katakanlah seperti itu, kita cari di Google-nya. Free. Ini ada HiveMQ, ada MQTHQ, tadi Mosquito, saya skip dulu, dan lain-lain. Saya akan ambil 2 contoh saja. Kalau kita ingin menggunakan HiveMQ, ya berarti nanti koneksikan MQTT-X-nya ke broker.hivemq.com. Begitu pula ESP32-nya, koneksikannya ke sini, bukan ke Mosquito. Kalau kita ingin menggunakan MQTHQ, koneksikannya ke sini, bukan ke Mosquito. Kalau kita mau menggunakan Mosquito, koneksikannya ke Mosquito. Jadi bergantung pada brokernya yang mau kita gunakan di mana. Jadi MQTT-X ini hanya sebuah klien saja, bukan sebuah broker. Mau dikoneksikan kemanapun bisa, termasuk ke Mosquito. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan Ya, dari siapa tadi tuh? Dari Arif ya? iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya sama-sama, kembali kasih. Bagaimana kira-kira teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak? Just informasi, kami dari kelas IoT sekarang lagi membuka batch 1.
itu dilaksanakan mulai tanggal 5 ya Kak ya. 5 sampai 26 Mei 2024. Buat teman-teman yang ingin tahu info lebih lanjut itu bisa langsung kunjungi website kami kelasiot.id. Gimana Kak Adam? Oke, Lanjut. lanjut ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita bahas mengenai topiknya ya sekarang. Sebelum kita praktik. Nah, tidak terasa sudah lebih 15. Oke, di topik itu ada level level pada topik. Kita katakanlah kalau tadi topiknya hanya temperatur ya. Topiknya temperatur. Sekarang kita bahas topiknya lebih panjang lagi. Di sini katakanlah kita mau membangun project untuk memantau kondisi gedung. Gedungnya ada dua, gedung satu dan gedung 2. Di setiap gedung lantainya ada banyak. Di setiap lantai ada banyak ruangan. Di setiap ruangan ada berbagai macam sensor. Nah, maka ketika kita ingin membaca data suhu yang ada di ruang tunggu, yang ada di lantai 4 ruang tunggunya, lantai 4 yang ada di gedung satu, maka gunakan topik seperti ini. Jadi topik ini bisa kita gunakan untuk pembagian atau filtering, filtering datanya. Kita akan publish data suhu yang ada di ruang tunggu, di mana ruang tunggunya ini ada di lantai 4 dan lantai 4-nya ada di gedung satu. Maka kita gunakan topik seperti ini. Nah, setiap slash, slash, slash itu adalah level. Satu level, satu level, satu level, satu level. Setiap kali ingin kita melakukan publish, maka gunakan topik. Topiknya bisa kita gunakan slash seperti ini sebagai level. Fungsinya apa level ini? Fungsinya kita lanjutkan lagi. Di topik ada yang disebut sebagai wildcard. Wildcard ini ada dua, ada yang single level wildcard, ada yang multi level wildcard. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk yang single level wildcard itu adalah wildcard ketika kita gunakan simbol plus. Fungsinya apa? Katakanlah kita melakukan subscribe, perangkat IoT-nya melakukan subscribe ke topik ini, gedung satu slash tambah ruang tunggu slash tambah lagi. Berarti kita bisa melakukan subscribe ini agar sekaligus melakukan subscribe data-data yang seperti ini. Sekali subscribe, dia langsung subscribe banyak data. Jadi fungsinya si wildcard ini agar kita bisa melakukan subscribe langsung ke banyak topik. Nah, kalau kita gunakan simbol plus, hanya satu level saja. Gedung satu plus, maka semua yang ada di gedung satu tersebut, lantainya di-subscribe semua. Lantai 1 sampai dengan lantai 100 akan di-subscribe semua. Tapi di setiap lantai kita hanya ingin melakukan subscribe ke ruang tunggu saja. Maka di ruang tunggunya kita ketik ruang tunggu. Jadi gedung 1 lantai 1 ruang tunggu akan di-subscribe. Gedung 1 lantai 2 ruang tunggu akan di-subscribe. Seperti itu. Dan di ruang tunggunya kita akan melakukan subscribe ke semua sensor yang ada. Maka simbol plus lagi. Sehingga subscriber-nya otomatis akan melakukan subscribe ke topik-topik seperti ini. Satu level. Kalau menggunakan simbol pagar seperti itu, maka simbol pagar ini bukan hanya satu level, tapi multi level. Ketika kita melakukan subscribe gedung 1 slash lantai 4 slash pagar, maka semua topik yang ada di belakangnya, yang ada di belakang lantai 4, akan dilakukan subscribe. Mau sepanjang apapun, dia akan dilakukan subscribe. Itu wildcard-nya yang multi level. Kalau single level, hanya satu level saja. Kalau multi level, mau sebanyak apapun level di belakangnya akan ikut di subscribe. Jika kita menggunakan simbol pagar. Oke, seperti itu ya mengenai topik. Nanti kita akan praktek menggunakan wildcard ini. Kemudian di MQTT juga ada QoS, Quality of Service. Ini yang menjadi salah satu keunggulan MQTT. Di MQTT ada 3 tingkatan QoS. QoS itu adalah jaminan data bisa terkirim dan tidak terjadi duplikasi. Mulai dari tingkatan 0, tingkatan 1, dan tingkatan 2. At most once, tingkatan 0, at least once, dan exactly once. Teman-teman tidak perlu menghafal nama-nama tingkatannya, cukup tahu saja bahwa ada 0, 1, dan 2. Seperti itu. Ketika kita melakukan publish data menggunakan QoS 0, maka data tersebut, maka ISP tersebut tidak peduli datanya diterima oleh penerima atau tidak. Yang penting ISP-nya ketika mengirim data, ya sudah pokoknya saya kirim, saya tidak peduli diterima atau tidak. Itu jika menggunakan QoS 0. Jadi tanpa ada jaminan data bisa diterima. Kalau kita menggunakan QoS 1, maka ada jaminan data bisa diterima.
setidaknya 1 kali diterimanya. Jadi jika kita menggunakan QoS 1, publisher-nya atau ESP32-nya akan terus-menerus mencoba mengirimkan data sampai ada respon dari penerima, sampai ada respon dari broker. Ketika broker mengatakan, "Oke, datanya sudah diterima," ya berarti sudah stop dia melakukan publish data. Selama brokernya belum mengatakan data sudah diterima, maka publisher akan terus mencoba mengirimkan data jika menggunakan QoS 1. Bagaimana jika menggunakan QoS 2? QoS 2 itu sama dengan QoS 1. Tapi di QoS 2 ada jaminan datanya tidak terjadi duplikasi. Kalau di QoS 1 ada kemungkinan datanya terduplikasi, ada kemungkinan 2 kali kirim data. Karena publisher-nya terus-menerus mengirimkan data, mencoba mengirimkan data. Jadi ada kemungkinan duplikat datanya. Kalau menggunakan QoS 2, dia tidak ada terjadi duplikasi. Bedanya itu QoS 1 dan QoS 2. Tapi yang QoS 2 ini sangat jarang digunakan, bahkan hampir tidak pernah digunakan. Yang paling sering adalah QoS 0 dan QoS 1. Nanti teman-teman silakan tentukan saja ingin menggunakan QoS 0 atau QoS 1. Kemudian di MQTT juga ada client ID. Client ID ini sama seperti serial number. Setiap perangkat yang terhubung ke broker itu harus ada identitas uniknya, harus ada NIK-nya sendiri, harus ada nomor mahasiswanya sendiri. Jadi broker bisa tahu datanya dikirim dari mana dan akan dikirim kemana. Itu fungsinya client ID. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, silakan teman-teman buka aplikasi MQTT-X-nya terlebih dahulu. Kita akan memilih brokernya ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Ayuni untuk pertanyaan, silakan. Oh, baik Kak Adam. Bagaimana teman-teman kira-kira ada pertanyaan perihal wildcard, QoS, dan client ID yang udah dijelasin nama Kak Adam nggak? Oh ya Kak, tadi ada yang nyampein ini. Kalau saya simpulkan, MQTT broker ini diinstal pada server on-premise, hanya bisa diakses lokal saja. Jika mau diakses publik, maka server harus mempunyai IP publik. Iya, betul seperti itu. Atau kita bisa menggunakan layanan MQTT broker yang sudah tersedia. Pakai cloud server misalnya, atau pakai VPS. Seperti itu. Sama seperti web server menggunakan HTTP, kan kita install Apache ya, atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya Exam. Kan kita install Exam di komputer kita. Nah, ketika ingin diakses lewat internet oleh publik, ya tentu saja kita harus mempunyai IP publik. Atau kita bisa install web servernya di VPS, atau install web servernya di cloud server. Sama saja, semua protokol seperti itu. Bukan hanya MQTT saja. Oke, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi ke Ayuni. Bagaimana teman-teman kira-kira ada pertanyaan tidak? Mau tanya boleh? Boleh Kak Tarik? Saya penasaran dengan QoS sih sebenarnya. Hmm. Itu cara konfigurnya itu apakah di setting di server brokernya atau dari sisi kliennya untuk Oke, pengaturan QoS-nya itu? ya. Untuk pengaturan QoS di sisi kliennya. Jadi broker Oh, hanya sebagai penyedia saja. oh berarti di ISP-nya ya? Iya, di ISP-nya betul. Oh, oke, makasih. Nah, teman-teman yang tidak memiliki perangkat bisa menggunakan simulator ya. Saya juga akan mendemokannya menggunakan simulator agar terlihatnya lebih enak ketimbang harus hardware-nya, kameranya pasti tidak jelas nantinya. Saya kembalikan lagi ke Ayuni. Di kolom komentar ada, di kolom chat itu ada yang bilang, Gimana Ayuni? kalau bikin broker sendiri, bisa tidak ya? Iya, bisa, sangat bisa. Sama seperti kita bikin web server sendiri, jadi kita install Apache-nya, install Nginx-nya, atau web server apapun di komputer kita. Kalau di MQTT, silakan install brokernya. Kita kembali lagi ke, oh sudah di close, mqtt.org. Kemudian masuk ke software. Ini karena pertanyaannya banyak, barangkali nanti Ayuni bisa rekap ya, biar saya jawab dari grup. Kemudian di sana ada server atau Siap broker. Kak.
Kita bisa pilih nih mau pakai broker yang mana, kemudian install di komputer kita, di server kita sendiri. Contohnya ada Mosquito yang paling sering sebenarnya. Walaupun saya pribadi kurang suka ya untuk ke ranah komersil. Mosquito, kita bisa install Mosquito-nya di komputer kita sendiri. Jadi di-download dulu, kemudian install. Sehingga jadilah komputer kita sebagai broker. Kemudian yang terkenal lagi ada RabbitMQ. RabbitMQ ini sebenarnya dia protokolnya MQP, tapi dia ada plugin untuk MQTT-nya. Ini yang sering juga digunakan di ranah komersil. Kemudian ada IMQX dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin menggunakan cloud broker tanpa harus kita menyiapkan servernya, di sini juga sudah diberikan listnya. Nah, nanti kita akan gunakan cloud broker ini di praktek kita besok ya. Jadi di sini sudah disediakan cloud brokernya, sehingga kita tidak perlu menyiapkan server kita. Sudah menggunakan cloud server. Seperti itu. Di sini ada download yang Mosquito, silakan Mosquito-nya diinstal di komputer kita. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Ayu nih. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Kak Daniel. Halo, Iya, gimana Ayu nih? dari Ada Kak lagi? Daniel, Kak. Dari Kak Daniel. Oke. Barangkali ada yang lain, silakan Yuni sebelum kita praktik. Karena sudah 19.26, jadwal kita sampai 19.30 ya. Sekedar just information lagi, kami dari kelas IoT membuka pelatihan Tokbat 1 itu yang dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 26 Mei. Buat teman-teman yang berminat itu boleh langsung kunjungi website kami atau langsung chat di via grup. Terima kasih. Ke admin boleh chatnya? Gimana Kak? Chat ke adminnya boleh? Boleh dong. Oke, cukup barangkali. Tidak ada pertanyaan lagi, kita Juga praktek ya. boleh langsung ya. Oke, silakan teman-teman Gimana Kak? buka, kita praktek ya, langsung. Lanjut lagi. Ya Oke, Allah. kita lanjut lagi ya. Jadi silakan teman-teman buka aplikasi MQTT-X-nya untuk melakukan uji coba, publish, dan subscribe. Di MQTT-X ada tombol plus di tengah-tengah, kalau teman-teman baru melakukan instalasi ya, ada tombol plus di tengah-tengah, atau bisa lewat sini, klik plus new connection. Jadi kita akan membuat koneksi ke broker. Klik new connection, nanti muncul konfigurasi seperti ini, dan kita akan menggunakan broker yang public, bukan broker private, karena untuk belajar. Kalau untuk broker private, kita harus siapkan berbagai macam halnya dulu nantinya, dan tentu saja itu dibahas di kelas IoT ya. Kalau teman-teman mau ikut silahkan membangun private brokernya sampai dengan nanti membangun aplikasi webnya sendiri. Di sini di broker public kita akan menghubungkannya ke broker.imkx.io. Sebenarnya teman-teman ingin menghubungkan ke broker manapun bisa, tetapi dari klien dan klien yang lain ketika ingin bertukar data, maka brokernya harus sama di broker.imkx.io semua. Kalau menggunakan Mosquito, maka semua perangkatnya harus sama di Mosquito semua. Di sini kita akan menggunakan broker.imkx.io. Nah, di MQTX silakan teman-teman isi name-nya. Ini name bebas, name untuk nama koneksi saja. Intinya teman-teman di sini isinya bebas apapun. Ini hanya digunakan untuk identitas koneksinya saja. Kemudian client ID-nya biarkan seperti itu, bisa dibuat random saja kalau teman-teman tidak ingin mengetikkan client ID-nya. Dan di host-nya kita gunakan MQTT. Address-nya di broker.imkx.io. Kemudian di sana ada port, di mana port ini dapatnya ya di konfigurasi yang sudah diberikan oleh brokernya. Di sini portnya adalah 1883. Maka kita isikan juga port di sini 1883. Di IMQX ini, broker.imqx.io, dia tidak menyediakan username password, jadi bisa dikosongkan saja username passwordnya. Oke, cukup seperti ini. Saya akan screenshot kirim ke grup ya. Untuk konfigurasi
MQTT-nya. Oke, jika sudah, teman-teman klik bagian connect. Nanti dia akan muncul notifikasi connected bahwa kita sudah terhubung ke server MQTTX tadi. Sorry, IMQX tadi. Kalau sudah muncul connected. Silakan teman-teman koneksikan terlebih dahulu untuk brokernya. Nanti selanjutnya kita discuss di grup ya. Jika sudah dikoneksikan, di sana ada tombol new subscription. Ini fungsinya untuk melakukan subscribe. Di bawah, disconnect brokernya. Bentar saya close dulu. Dia not respond. Klik connect lagi. Dia connected. Di bawah ada tempat kita melakukan publish data. Yang di kiri sini tempat kita melakukan subscribe data. Kalau kita ingin mengirimkan data, untuk menguji coba mengirimkan data, maka bisa ketik topiknya. Misalnya saya gunakan topiknya kelas IoT. Seperti itu. Kelas IoT/data sensor. Atau langsung saja temperatur seperti contoh tadi. Topiknya seperti ini. Kemudian saya akan mempublish data 30. Untuk publishnya kita klik di sini, publish. Maka kalau ada di sebelah kanan seperti ini, dia sudah berhasil melakukan publish. Untuk melakukan subscribe, maka klik di new subscription. Di sini, kemudian ketikkan nama topiknya yang akan di-subscribe. Topik yang dipublish dan topik yang di-subscribe, teman-teman perlu samakan kalau ingin melakukan uji coba ya. Saya akan isikan kelas IoT/pagar. Saya akan isikan topiknya seperti itu. Kemudian, QoS-nya silakan teman-teman pilih. Mau 0, 1, atau 2. Saya akan subscribe dengan QoS 1, kemudian klik confirm. Maka di sini sudah ada yang melakukan publish sebelumnya dan retain message. Sudah tampil di saya. Saya tidak tahu ini siapa yang melakukan publish ya. Intinya sudah ada yang berhasil melakukan publish dan saya sudah berhasil melakukan subscribe. Datanya tampil di saya. Di MQTTX di sini ada pilihan mau menggunakan plain text, mau menggunakan JSON, mau menggunakan apapun. Kita gunakan plain text saja untuk mengirimkan datanya. Kita publish, maka datanya sudah diterima. Jadi seperti itu. Nantinya kita akan terapkan publish dan subscribe ini ke ESP32. Kemudian dari ESP32 kita akan tampilkan ke web app. Web yang kita buat dan membuat UI-nya sendiri nantinya. Menggunakan library mqtt.js. Seperti itu ya. Jadi intinya mau berapapun device-nya yang melakukan publish, yang melakukan subscribe bisa di-handle selama servernya kuat. Mau kita spam misalnya temperatur terus kita publish, maka tidak masalah. Seperti itu. Ayo ini ada minta IG-nya tuh. Oke, barangkali jelas. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ayuni sebelum ditutup. Saya kembalikan lagi ke Ayuni ya. Halo Kak Adam. Ya, saya kembalikan lagi ke Ayuni. Barangkali ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Bagaimana teman-teman? Tadi sih ada yang konflik nih Kak. Kan untuk harganya, harga Ya, Ayuni hilang. ini Kak, untuk harga pelatihan di kelas IoT. Oh, gimana? Mungkin Eh, Yuni yang jawab ya.
Yang ini kan ya? Saya hanya ditugaskan oleh Ayuni untuk menampilkan kelas IoT-nya. Nah, ini maaf, ini terima kasih ke Adam. Jadi buat teman-teman yang minat nih untuk ikut pelatihan di batch 1 ini, harganya itu sekarang lagi promo 149.000 untuk 1 bulan pelatihan di mana ada 4 sesi via Zoom nantinya yang akan diberikan arahan oleh mentor yang mantep kan ya Kak ya. Sampai nih gede nama aja sempit, Cuk. Bisa dilihat ya teman-teman. Untuk Nanti di grup silakan teman-teman teman-teman tanyakan sepuasnya ya, sampai saya tidak bisa menjawab. Dari awal pembukaan, coba kamu jelasin yang ada di panggung itu apa aja. Itu masuk ke setting panggung sih mas, kalau kata aku. Jadi dijelasin di setting panggung, kalian nyeting panggung itu apa aja targetnya di checklist. Jadi di Gimana laptop Yuni? kalian ada kayak setting panggung, misal dari PDD menyiapkan segala sesuatu yang ada di panggung, misal 50%. Dirinci itu apa aja yang 50%. Misal backdrop udah dipasang, banner sudah dipasang, ataupun segala perlengkapan yang ada di panggung sudah dipasang, itu targetnya 50%. Jadi gitu buat chat. Gimana Yuni, ada sesi pertanyaan dulu? ini Kak ada yang bertanya bagaimana penonton server dalam segi skala Kak. Kak Oke. Rizky Nur. Ya. Bantuan servernya bergantung pada berapa pesan per detik. Kalau kita ambil katakanlah dalam 1 detik ada 10.000 pesan yang dikirim, selama ini di prakteknya menggunakan server yang minimum sekali itu masih bisa. Minimum sekali itu dalam artian misalnya RAM-nya hanya 2 giga. Oke, kita ambil yang VPS saja deh. Ini tidak di-endorse ya, saya hanya memberikan contoh. Misalnya di Niaga Hoster, katakanlah kita menggunakan VPS. Kemudian di VPS kita ambil contoh salah satu paket paling murah. Dan dia tidak bisa diklik. VPS. Mas. VPS tidak bisa diklik. Ada sesuatu kah? Salah. VPS. Oh ini. Kita coba buka di layanan VPS. VPS itu kependekan dari Virtual Private Server. Jadi teman-teman yang ingin memiliki server sendiri, maka bisa menggunakan salah satunya layanan VPS ini. Jadi tidak perlu menyiapkan hardware-nya. Ambil katakanlah yang paket paling murah ini, yang CPU-nya 1 core, RAM 4 GB, bandwidth 4 TB, dan seterusnya. Ini bisa menghandle sampai dengan 10.000 data per detik ya. Jadi dalam 1 detik ada 10.000 perangkat yang melakukan publish, itu masih bisa menghandle dia. Selama ini yang dilakukan praktik. Kalau hanya untuk di broker MQTT-nya saja. Nah, katakanlah ambil yang paling murah di VPS-nya. Seperti itu Ayuni. Pertanyaan dari siapa ini? Tadi dari Kak Rizky Nur Kak. Ini Rizky sama seperti tadi yang pertanyaan tentang keamanan tidak ya? Iya. Iya benar Kak. Oke. Terima kasih Kak informasinya. Oke, itu Yuni. Oh ini Kak dari Kak Y. Kalau topik
yang single wildcard bisa dikasih contoh nggak Kak katanya gitu? Yang single wildcard ini contohnya di bawah. Kalau kita pakai plus gedung 1 kemudian kita subscribe-nya menggunakan plus, maka semua lantai yang ada di gedung 1 akan di-subscribe. Kemudian kalau kita tambahkan lagi slash ruang tunggu, kemudian slash plus lagi, maka semua data yang ada di ruang tunggu akan di-subscribe. Itu yang single level. Hanya satu level saja dia melakukan subscribe-nya. Yang multi level, maka dia akan melakukan subscribe ke banyak level di belakangnya. Single level hanya satu level. Oke, Yuni, barangkali sudah jelas. Saya kembalikan lagi Oke, ke Ayuni. Kita di pukul 19.40, berarti kita lanjutkan ke besok ya. iya Kak. Tadi ada yang minta Instagram Yuni, kok Yuni nggak ada baca ininya Kak? Tadi di sini, yang di TX, ini ada minta Oh, IG-nya Ayuni. ini kira di kolom chat Zoom ini. Oh, Yuni mau ngasih kayaknya nih. Ya, Yuni, saya kembalikan lagi ke Yuni. Barangkali mau ditutup, silahkan. Baik, terima kasih Kak Adam untuk materi pada hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan perihal Zoom meeting kita hari ini itu boleh langsung ditanyain ke grup chat kita ya. Dan sekali lagi saya Yunisari itu just information. Kalau kelas IoT Facility sekarang lagi buka batch 1, itu mulai dari tanggal 5 sampai 26 Mei 2024. Buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas IoT, itu boleh langsung kunjungi websitenya atau tanya di grup chat, atau boleh juga langsung chat email ya. Yang nanyain juga tadi, kira-kira kalau untuk yang pemula bisa nggak ikutin kelas ini? Itu bisa banget, karena di sini itu emang udah dibuat materinya yang mudah dipahami untuk pemula, ya kan ya? Itu Ini sesuai yang juga saya pakai ya. dibantuin sama Kak Adam juga untuk nyusun materinya. Dan jangan lupa juga itu absen Mimin udah ngirim di kolom chat Zoom ini ya. Oke, silakan barangkali ini bisa tutup. Kita sudah lebih hampir 15 menit nih. 12 menit. Baik, terima kasih untuk kepada teman-teman yang udah ngikutin pertemuan kali ini. Saya Anisari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul,